Jadi, seorang guru pamong tidak cukup hanya memiliki kemampuan pedagogikal dan profesional saja dalam membimbing mahasiswa-mahasiswa calon guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Suprina, guru SMP Negeri 42 Pekanbaru. Saya merupakan guru pamong di LPTK Universitas Islam Riau. Pada apresiasi Guru Pamong 2025 ini, saya ingin berbagi praktik baik mengenai kegiatan mentoring yang saya lakukan kepada mahasiswa calon guru tahun 2024. Praktik baik ini saya beri judul mentoring, menyalakan energi hati dalam membimbing mahasiswa PPG menuju guru berarti. SMP Negeri 42 Pekanbaru merupakan salah satu mitra dari LPTK Universitas Riau. Pada tahun 2024 menempatkan 5 mahasiswa jurusan Bahasa Inggris untuk PPL di sekolah ini. Sebagai guru pamong, saya bertanggung jawab membantu calon guru memahami situasi kelas, karakter siswa, budaya sekolah, serta cara menerapkan teori pembelajaran mendalam dalam praktik nyata. Saya juga berperan memberikan dukungan moral, motivasi, dan rasa aman sehingga calon guru berani mencoba, belajar dari kesalahan, dan berkembang. Saya juga bertanggung jawab membantu calon guru untuk mengevaluasi diri melalui observasi dan diskusi reflektif sehingga menjadi proses berkelanjutan untuk perbaikan agar bisa menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi saya. Ada beberapa tantangan dalam kegiatan mentoring. Yang pertama, mahasiswa membutuhkan waktu beradaptasi dengan lingkungan dan warga sekolah agar merasa diterima dan termotivasi untuk berkembang serta merasa nyaman. Yang kedua, perlunya menciptakan bonding emosional dalam waktu yang terbatas agar kegiatan mentoring menjadi lebih terbuka. Yang ketiga, perlunya manajemen waktu yang baik karena tentunya guru pamong memiliki tugas yang lain di sekolah. Dan sebaliknya mahasiswa juga masih memiliki tugas mengerjakan LMS serta tugas dari dosen. Yang keempat, guru pamong memiliki tantangan dalam membimbing mahasiswa terkait kurikulum karena adanya masa transisi perubahan kurikulum merdeka ke pendekatan pembelajaran mendalam, di mana di kampus mahasiswa lebih banyak mempelajari teori tentang teaching at the right level and culturally responsive teaching. Langkah awal agar mahasiswa merasa diterima di lingkungan sekolah, maka saya melakukan beberapa strategi. Yang pertama, melakukan pendekatan diskusi dengan mahasiswa sambil memperkenalkan lingkungan sekolah. Kemudian, memperkenalkan mahasiswa PPL kepada seluruh majelis guru secara resmi pada kegiatan komunitas belajar. Selanjutnya, juga memperkenalkan mahasiswa kepada seluruh siswa pada saat kegiatan upacara. Dan mahasiswa juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan sekolah, termasuk kegiatan co-kurikuler, literasi, dan kegiatan komunitas belajar. Kegiatan mentoring berfokus pada refleksi, tanggung jawab pribadi, dan pengambilan keputusan mandiri. Dengan langkah-langkah, melakukan diskusi persiapan mengajar dengan menghubungkan pemahaman mahasiswa dengan teori, karena pada masa itu masa transisi perubahan pendekatan pembelajaran ke pembelajaran mendalam. Pembelajaran difokuskan pada prinsip pembelajaran mendalam yang disesuaikan dengan teaching at the right level dan culturally responsive teaching. Walaupun rencana pembelajaran dirancang dan direfleksikan secara bersama-sama, tetapi pada tahap implementasi setiap mahasiswa diberikan kemandirian untuk mengembangkan metode, media, LKPD berdasarkan karakteristik kelas mereka sendiri. Yang kedua, kegiatan observasi pembelajaran. Kelas seutuhnya diberikan kepada mahasiswa dan memiliki kekuasaan penuh terhadap kelas yang mereka ajar. Hal ini sebagai wujud membangun tanggung jawab pribadi dalam mengelola kelas. Yang ketiga, refleksi pasca observasi. Strategi refleksi yang dilakukan adalah what, show what, now what. Pada tahapan what, mahasiswa diajak untuk menjelaskan fakta dan kronologi kejadian tanpa menilai atau menginterpretasikan dulu. Tahapan ini membantu mahasiswa menyadari apa yang benar-benar terjadi di kelas. Mahasiswa melakukan penilaian diri pada kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dirasakan saat mengajar. Pada tahapan so what,
mahasiswa diajak untuk berpikir lebih dalam. Apa arti pengalaman itu bagi saya sebagai calon guru? Tahapan ini menumbuhkan pemahaman dan kesadaran diri atau self-awareness tentang penyebab keberhasilan atau kendala yang terjadi. Selanjutnya, rekan sejawat yang menjadi observer juga diminta memberikan pandangan mereka dari hasil observasi yang diberikan. Pada tahapan Now What, mahasiswa menyusun langkah konkret untuk memperbaiki praktik ke depan berdasarkan hasil refleksi. Tahapan ini mengubah hasil refleksi menjadi aksi nyata untuk peningkatan profesionalisme. Diskusi dan refleksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan, bahkan di rumah pada saat libur. Mengajak mahasiswa untuk ikut kegiatan MGMP agar mereka bisa mendapatkan pemahaman baru tentang perubahan kebijakan pemerintah terkait pembelajaran mendalam. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari keseluruhan praktik baik ini adalah seorang mentor atau pembimbing harus bisa menempatkan posisi sejajar dengan mahasiswa, jangan merasa lebih tahu segalanya sehingga menggurui dan menyalahkan. Komunikasi yang terjalin tidak harus selalu dalam keadaan formal, tapi juga dengan santai dari hati ke hati, tetapi mengasah refleksi yang mampu membangun pemahaman diri, kemandirian, dan tanggung jawab diri untuk perbaikan menjadi guru yang lebih berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Aulia Putri. Nah, selama proses PPL, memang bukan hanya menjadi pembimbing, tetapi juga menjadi sosok yang selalu menginspirasi bagi saya dan teman-teman saya. Lalu mengajak saya dan teman-teman saya berdiskusi, memastikan bahwa setiap kegiatan yang saya dan teman-teman saya rancang benar-benar berpihak pada peserta didik. Dan setelah praktik mengajar pun memberikan bimbingan secara reflektif. Penting, hal yang sangat berkesan bagi saya adalah bagaimana MEM selalu membangun komunikasi dan hubungan emosional yang hangat dengan saya dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selina Rosa Zumarnis. Alumni juga mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan MGMP yang paling saya ingat adalah terkait dengan pembelajaran mendalam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Indriani, merupakan mulai dari tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga refleksi pelaksanaan pembelajaran. MEM Eka selalu mengajak kami berdiskusi. Beliau juga mampu membangun kehangatan selama proses diskusi sehingga kami nyaman bertanya banyak hal kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Hanisha Relia. Jadi bimbingannya itu lebih terasa seperti teman refleksi, bukan penilaian semata. Menariknya, beliau juga selalu mengajak kami berdiskusi melalui 3 alur: what, now what, and so what. Perkenalkan, nama saya Nur Asyikin. Tak hanya dari hal-hal teknis seperti merancang pembelajaran melalui modul ajar, kemudian juga merancang pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, di mana pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Satu hal yang membuat saya merasa sangat terkesan adalah bagaimana pendekatan MEM Eka kepada para mahasiswa di bawah. Perkenalkan, saya Dr. Ari Mulani Ahmad SPD MPD, selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Ini mahasiswa PPG, Ibu Eka menunjukkan dedikasi yang sangat tinggi, komitmen serta ketulusan dalam membimbing calon guru profesional. Tidak hanya menjadi pembimbing, tetapi juga menjadi suri tauladan yang memberikan inspirasi kepada mahasiswa untuk terus belajar, berinovasi, serta mencintai profesi pendidik.